Ini namanya kentongan. Oh ya, bagus. Barang ini antik sekali. Di Amerika nggak ada kan? Aduh, ya, aduh. Jangan. Aduh, itu alarm Madonna. Aduh, dasar bule, bego. Jangan dong. Ayo, weh. Ada apa sih? Madonna. Aku mau mati dipatok ayam kalau aku bohong. Aduh, Madonna. Madonna pejurik nih. Hah? Indra. Madonna bener. Berapa kali kita jabanin? Kalau kejadian benar, kita pesta 7 hari 7 malam ya. Gua kira pohon kaktus. Sial lo. Memang tiada kau duga, waktu telah merubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu di sana? Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kamu yang tetap setia meluangkan waktu sejenak untuk bernostalgia lewat film-film jadul Indonesia di channel ini. Kali ini Lupus akan ceritain film legend dari Warkop DKI yang rilis di tahun 1989 dengan judul Godain Kita Dong. Pasti kalian inget dong film ini yang menampilkan karakter Dono yang ala Bob Marley dan Madonna cewek bule yang dibawa Dono dari Amerika yang membuat kacau satu kampung. Aktor dan aktris yang nimbrung di film ini yaitu Tarjan, Lisa Patsi sebagai Madonna, Diding Boneng, Simon PS, dan lain-lain. Biji mana keseruan dalam film ini? Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Sampaikanlah isi hati, jalan ke jalanan dan jalan masa depanmu luas membentang. Mari buktikan hidup mendatang. Lu betul saja ya. Jangan banyak-banyak. Nanti Pak Le marah. Karena cincang andalan juga gua lo. Cerewet lu. Film ini dimulain di saat Bu Le yang diperankan oleh Ida Kusuma menyuruh Indro ambilkan 2 buah kelapa, manjat ke pohonnya. Bu Le ternyata merasa kesal disuruh ambil 2 buah kelapa. Dia mendengar 3 kali suara jatuh ke tanah. Pas disamperin ternyata yang ketiga suaranya Indro yang jatuh dari atas pohon kelapa. Gak 3, apanya yang 3? Yang ketiga saya jatuh tadi. Sakit ya, Ndro? Enggak, cuma teler doang. Kehidupan Indro dan Kasino yang menjadi pembokat di perusahaan ternak ayam petelur milik orang tuanya Dono sangatlah miris karena gaji nggak naik-naik udah bertahun-tahun. Sedang Dono saat itu sedang bersekolah di Amerika. Gua heran, Bro. Kita udah kerja bertahun-tahun di sini, gaji nggak dinaik-naikin. Bagaimana kita mau kaya? Iya emang. Yang diurusin Dono aja. Pakai disekolahin ke Amerika segala lagi. Emangnya di Republik ini nggak ada sekolahan apa? Mereka pun Pak Le dan Bu Le merencanakan penyambutan Dono pulang ingin meriah karena Dono merupakan anak satu-satunya dari pengusaha ayam tersebut. Dong. Anak kita tuh lulusan Amerika. Dan ini adalah Jimmy, asisten dan manajer dari keluarganya Dono. Kembali ke plan departemen produksi. Di saat Kasino yang asik kasih empan ayam, dia mengalami kecelakaan kerja di mana kantong menyan Kasino dipatek oleh ayam. Tahu nggak? Amburadul semua ada tuh kerjaan gua. Apaan sih lu ngagetin gua aja? Jangan dibuka kalau gua nggak bakal cerokan ladem. Ini kudu dibetot. Di waktu itu keadaan pun sangat kacau yang membuat geger hingga Pak Le dan Bulek pun mendatangin mereka. Dan di momen itu pun Pak Le
menginformasikan tentang Dono yang akan pulang ke tanah air. Pak Le pun menyuruh mereka mempersiapkan penyambutan Dono secara meriah. Tak lama lagi Dono akan pulang. Saya tidak mau tahu. Kalian berdua harus menyambut dengan kemeriahan. Inilah Dono sedang berada di dalam pesawat menuju Indonesia. Ternyata Dono tidak sendiri. Dia pun pulang membawa Madonna, pacarnya, serta ayam kesayangannya dari Amerika. Di lain tempat, persiapan penyambutan Dono udah sangat meriah. Mereka semua datang mulai dari kakek, bibi, om, uwa, buyut beserta rombongan. Sudah sangat antusias berdiri menunggu di pinggir landasan. Padahal pesawat Dono masih berada di Samudra Pasifik belah wetan, Pulau Hawaii sedikit. Di dalam pesawat terdapat seorang yang badannya segede gaban bolak-balik aja ke toilet. Dono pun memprovokator si pria itu sudah mengganggu kepentingan umum. Yang pada akhirnya semua pun sepakat. Si pria itu pun dilempar keluar pesawat. Masa balik lo? Duduk sini lo. Dan terdapat kejadian lagi yang tiba-tiba. Ayam Dono berkokok di saat semua penumpang sedang tidur. It's very dangerous. Kita bisa dianggap penyelundup. Gara-gara lu salah nyatet kedatangan pesawat itu, kita semuanya susah. Ini pesawat kapan datangnya? Kapan pesawatnya datang? Sebentar lagi, Om. Akhirnya pesawat yang ditumpangi Dono pun tiba setelah beberapa jam keluarga Dono menunggu untuk penyambutannya. Dono pun sangat gembira atas penyambutannya itu. Tetapi ada momen di mana ayam Dono terlepas, yang pada akhirnya orang-orang tersebut berebut untuk tangkap ayamnya Dono. Daddy, Mami. Ya. Kembali di kehidupan Indro dan Kasino yang terus meratapi nasibnya. Mereka pun sambil bincang-bincang terus bekerja. Mereka sebagai ahli perteluran. Di packingnya diamati dulu. Lu pernah kepikiran gak tampang rusak kayak Dono bisa dapat Madonna? Gak usah dipikirin, diri lu udah menyedihkan. Nasib sial untuk dua orang tukang packing telur yang ternyata mereka terjatuh akibat Kasino dan Indro yang terus lempar telur itu ke belakang. Apa pada dipecahin begitu telurnya? Bro, kita bisa di PHK nih. Ini telur kenapa dijadiin scramble egg begini? Di malam itu Madonna seperti tidak biasanya. Dia bad mood banget dan kangen dengan seseorang yang kemudian mencampakkan Dono. Saya lagi kangen sama seseorang. Kangen sama seseorang? Hal itu pun dimanfaatkan oleh Indro yang menuduh Kasino lah biang keroknya yang telah guna-guna Madonna. Kasino ada gara-garanya. Yang bener, Dro. Pasti Madonna diguna-gunain sama Kasino. Pantesan dia berubah begitu. Akhirnya Dono pun percaya-percaya aja sama Indro. Langsung aja dikeluarin ongkos untuk ke dukun. Ternyata Indro bukannya ajak Madonna untuk ke dukun, melainkan ada maksud lain. Karena Indro dan Kasino sedang saingan ingin mendapatkan Madonna. Indro pun memilih pos ronda sebagai tempat kencannya dengan Madonna. Lugunya Indro yang kasih tahu Madonna tentang kentongan. Madonna pun terus pukul kentongan itu karena aneh. Akhirnya Indro pun mulai tersadar setelah warga kampung mulai terdengar ribut pada keluar rumah. Di Amerika, Madonna tidak menemukan alarm yang bisa membangunkan orang-orang hingga satu kampung. Dan itu cuma ada di Indonesia. Jangan. Aduh, itu alarm Madonna. Dengan menahan malu, Indro pun jelaskan kejadian tersebut ke warga kampung. Gak ada kebakaran, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kong. Ibu Le, lagi nyoba kentongan. Masih bagus, apa kagak? Saat itu Kasino pun muncul yang bilangin Indro suruh ketemu juragan dan Kasino disuruh ajak Gue Madonna ke disuruh tempat ngajak Madonna tahlilan. ke tahlilan. Lu dipanggil Pak Klik tuh penting. Bikin rusuh orang desa aja. Yuk, yang 40 harian siapa ya, Kas? Esok hari Indro dan Kasino mendapat teguran oleh Pak Le dan Bu Le karena kinerjanya menurun setelah Madonna berada di rumah itu. Baru aja diomongin, Dono nongol dengan budaya Amerikanya yang menora-norain masakan rumah. Setelah itu Madonna yang terus cipok satu persatu orang di meja itu. Dengan ausnya Madonna abisin air kobokan di atas meja. Kayaknya Madonna nggak suka makanan ini deh. Ada yang lain nggak? Dono yang melihat Madonna tidak selera makan meminta ibunya untuk buatkan makanan lain. Bule pun akhirnya menyuruh Jimmy sambil bisik-bisik. Dan akhirnya hadirlah seekor bekakak ayam yang sangat menggoda Dono dan Madonna.
Dono merasa sangat enak makan ayam Enak itu. bener nih Dan ayam. ternyata itu ayam yang ikut Dono dari Amerika. Ayam yang bareng naik pesawat sama lo. Oh Tuhan. Kasino yang menjadi mentor Madonna belajar kuda membuat kacau di kampung dengan kecepatan tinggi mau menabrak warga di ladang dan kemudian injak-injak gabah warga yang sedang dijemur. Begitupun di saat bersama Dono yang melakukan jogging pagi di kampung. Para cowok di kampung itu terpesona karena Madonna sangat seksi penampilannya. Akhirnya mereka semua warga kampung ikut bersama Dono dan Madonna jogging pagi. Tidak sampai di situ, ternyata gerak-gerik Dono dan Madonna terus diawasi oleh warga karena kehadiran Madonna menjadi viral, seksi dan cantik. Di saat Dono Madonna asik mandi di sebuah sungai yang asri, sedikit demi sedikit warga mulai berkerumun dan padati tempat itu tanpa diketahui oleh Dono. Dan karena saking penuhnya jembatan oleh para orang-orang, akhirnya itu jembatan pun rubuh dan mereka semua pun jatuh di sungai. Kejadian Madonna yang membuat kacaunya warga kampung telah sampai ke telinga Pak Le dan Bu Le. Di malam itu, orang tua Dono akan menjodohkan Dono dengan anaknya Raden Sukoco, sahabat dari Pak Kalau Le. begitu, Dono segera kita kawinkan dengan Putri Mas Sukoco. Perjodohan itu pun akan dipercepat agar Dono tak terlalu jauh berhubungan dengan Madonna. Dan bersama Kasino dan Indro, mereka punya siasat untuk mengerahkan warga kampung. Demo tidak suka Madonna agar cepet-cepet bule itu nggak betah dan pergi dari rumahnya Dono. Ternyata di pagi itu, perjodohan antara Dono dan seorang putri bernama Ayu sedang berlangsung. Jimmy pun sebagai host membantu memperkenalkan biodata masing-masing dari pasangan. Inilah Dono, pria tren di masa kini yang sedikit energik dan dinamis. Dia lahir di Amerika dan besar di Klaten, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia anak tunggal Pak Sukoco, seorang putri yang manis sekali dan ayu. Dia adalah lulusan dari STM. Dia adalah Ayu Sukoco. Akhirnya Dono pun kejar Ayu yang berlari keluar. Mereka berdua saling malu-malu untuk berkenalan. Dan apa yang terjadi setelah Dono melihat senyum dari Ayu yang terdapat 3 batang gigi emas, Dono pun langsung kabur karena dia takut sama giginya Ayu. Kesedihan melanda Madonna yang begitu hancur hatinya melihat keadaan yang ada. Dia pun kemas-kemas barang berniat pergi tinggalkan Dono dan rumah itu. Masuklah Indro mencoba ambil hati Madonna yang sedang hancur. Dia yang ngejar-ngejar Ayu terus. Si Ayu itu sebetulnya nggak mau sama Dono. Sama saya aja. Lebih canggih. Jangan mau sama Indro, Madonna. Lebih baik kamu pergi sama saya saja. Aduh, jamur merang ada aja di mana-mana. Jangan percaya Madonna. Ayo. Terdapat drama Siti Nurbaya antara Dono dan Madonna. Semua orang di rumah itu tertegun. Oh sabar, sabar. Enggak. Bikin malu, Be. Percaya, aku tidak mau dijodohkan sama dia. Aku mau sama kamu. Dan akhirnya Ayu berlari masuk ke rumah sambil menangis. Tak sampai di situ, ternyata di luar rumah banyak warga yang demo agar Madonna pergi. Oser Madonna. Hah? Tenang bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Anu Om, ada demonstrasi. Hah? Iya. Kenapa disuruh berhenti? Kan Pak Kasino yang nyuruh Dan kami. itu semua hanyalah settingan, kerjaan orang dalam karena selesai demo. Kasino dan Indro sibuk bagi-bagi uang ke mereka. Akhirnya Dono pun nekat ajak Madonna pergi ke Jakarta. Sedang di rumah terjadi perundingan yang sangat sengit, menghasilkan kesepakatan. Pertama, Ayu harus ganti gigi emasnya. Perjodohan mereka ditunda 1 bulan. Kedua, Jimmy ditugaskan untuk cari Dono ke Jakarta. Dan ketiga, Kasino dan Indro tetap berada di rumah untuk ngurusin ayam. Waktu pertama kali aku melihat wajahmu, Di malam hatiku itu, langsung ketusuk. Kasino merasa kehilangan wanita pujaannya dan terus memandangi foto Madonna. Aduh Madonna. Begitu pula dengan Indro yang kasmaran dengan Madonna. Indra. Madonna pejurik nih. Madonna bener. Berapa kali kita jabanin? Kalau kejadian bener,
Kita pesta 7 hari 7 malam ya. Gua kira pohon kaktus. Sial lo. Akhirnya esok hari Indro pun nekat pergi ke Jakarta. Mereka pun keparengan bertemu dengan Kasino yang ingin pergi juga ke Jakarta di dalam suatu bus. Nah, mau kemana lu? Lu mau nyari Madonna, gua tahu. Lo tuh kali. Gua mau nyari Dono. Disuruh bule. Kebetulan gua lagi nggak punya ongkos. Dono dan Madonna pun menginap di salah satu hotel Jakarta. Beda hal dengan Indro dan Kasino yang sudah sampai di Jakarta menjadi tukang cuci setir mobil. Awalnya mereka pun sangat bersemangat kerja, akan tetapi kerjaan mereka nggak kelar-kelar, sedang mobil yang mau pada dicuci semakin siang semakin mengular. Pas kedapatan pasien mobil Jeep, sopirnya ngeyel dan langsung aja disergap oleh Kasino dan Indro. Udah capek-capek ngelawan lu. Apa nih kalian? Indro, cepet. Tolong! Ada apa tuh? Kemudian si sopir teriak minta tolong yang akhirnya Indro dan Kasino pun kabur membawa mobil bengkel. Akan tetapi mereka dikejar oleh Saptam yang kemudian dia pun menaiki gandengan si mobil itu. Apes banget bagi si Saptam. Setelah gandengan tersebut dilepas oleh Kasino, gerobak itu pun ngegrolong tak tentu arah yang akhirnya menabrak tukang sayur dan kemudian nyemplung masuk ke dalam air empang. Bayaran sebagian belum lunas. Minggir, gua bilang minggir. Gerobak sayur gua lu tabrak. Kurang ajar lu ya. Mata lu dikemanain gua lu ya. Lu belum bayar. Mampus lu, makan tuh barang gue. Ini adalah penjahat kelas kakap. Ternyata dia sedang mengawasi dan mengincar Dono serta Madonna. Akhirnya Diding pun berhasil merampas tas dari tangan Dono. Tak tinggal diam, Dono pun mengejar pencopet itu, tetapi dia nggak berani dan kalah ghost dari Diding. Dan ada salah satu momen mereka berdua tertangkap Saptam. Dono yang cuma diam aja serta cengar-cengir, takut dengan Diding yang sedang nyerocos. Dan akhirnya Diding pun bisa kabur dan gasak barang-barang Dono. Apa yang dikatakan kakakmu itu benar. Tidak baik melawan sama orang tua. Kembaliin jam tangan saya. Pak, Tolong dinasihati adik saya ini sebentar. bisa kualat kamu. Makanya kalau bergaul jangan sama anak-anak berandal. Mana pencurinya? Mana? Karena Dono dan Madonna sudah tak ada uang, mereka berdua pun akhirnya ngamen dari satu rumah ke rumah, dari gang ke gang, dan dari bus ke bus. Dan di saat mereka ngamen di dalam bus, akhirnya Kasino dan Indro tak sengaja bertemu oleh mereka. Mereka pun berempat pulang ke kontrakannya Dono karena sudah malam. Dan akhirnya karena rasa lelah menghampiri, semua pun sudah tertidur. Di alam mimpi, Kasino dan Indro menjadi seorang pilot pesawat. Dono pun menyewa mereka untuk bisa terbang kabur kemana aja. Sebelum lepas landas, Kasino pun beli bensin eceran ke Bang Mona. 2 tak 20 liter bawa ya. Iyanya bang. Setelah bensin itu diisi, akhirnya pesawat itu pun terbang. Apa yang terjadi ternyata pesawat itu oleng di atas lautan yang kemudian mereka semua pun sudah berada dan mengapung di atas lautan. Tidak sampai di situ, kali ini cobaan mereka adalah hiu yang datang dan terus mengelilingi mereka. Akhirnya Indro dan Kasino menjadi korban pertama dari hiu itu. Setelah mengalami hal yang sangat menegangkan, Dono dan Madonna tiba-tiba sudah berada di sebuah pulau yang indah dengan pasir putih dan laut yang biru. Belum beberapa lama Dono dan Madonna merasakan momen indah bersama. Muncullah Kasino dan Indro yang menjadi kepala suku menangkap mereka. Kas, coba aku urus dia. Aku kejar yang satu. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Dono dan Kasino. Akan tetapi Madonna tertangkap oleh Indro, sedang Dono bisa melarikan diri. Dor, bye-bye. Setelah satu malam berlalu, keesokan hari Dono seolah menjadi Tarjan dan masuk ke dalam markasnya Indro.
Pertarungan pertama Dono dan Indro sangat seru sekali dengan lempar-lemparan kelapa. Tetapi naas bagi Indro di saat dia mau ambil kelapa di tong sampah, ternyata tong itu meledak yang membuat Indro pun terpental. Dono yang merasa sudah menang, muncullah Kasino yang bisa menangkap Dono. Ini marmut, besok mesti digantung. Ai dan Indro akan adu panco untuk mendapatkan ini bule. Tapi sementara karena Madonna menjadi rebutan antara Kasino dan Indro, akhirnya mereka berdua pun adu panco. Yang menang dialah yang berhak mendapatkan Madonna. Karena kelamaan adu panconya membuat Dono dan Madonna ada waktu untuk bisa kabur. Tetapi pada akhirnya Kasino dan Indro pun berhasil sergap Dono. Di saat itu Pak Le dan Bule sudah berada di dalam hutan. Pak Le pun lempar tali ala koboi yang menjerat mereka bertiga. Dan ternyata itu semua hanya mimpi. Bagaimana negara bisa maju kalau pemuda-pemudanya hobinya tidur? Madonna mana? Madonna mana? Ayo. Lu, gesper gua kenapa nih? Kencang bener gitu. Dan kamu berdua kerja setahun tidak digaji. Ini moet vluchtig pulang kampung. Company ya. Makan dah. Madonna sudah tak ada karena dia sudah berada di bandara untuk pulang kampung. Dengan sedih, Dono pun mendapatkan surat dari Madonna. Dono sayang, aku tetap sayang kamu, cinta kamu, suka kamu. Tapi saya harus pulang ke Amerika. Selamat tinggal. Madonna! Dono kemudian berlari di landasan bandara yang memanggil Madonna. Seketika pesawat pun berhenti dan balik mundur. Hai Don. Dono kaget, ternyata Ayu yang pakai gigi emas sudah tak pakai lagi. Dia pun berpenampilan ala cewek Amerika karena Ayu mau berangkat ke Amerika juga bareng dengan Madonna. Dasar laki-laki gombal. I'm going to America. Bye. Selesai filmnya, Cing. Semoga terhibur ya dan bisa bernostalgia. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tiada kau duga, waktu telah merubahnya ketetapan hati. Kini kau sadari, tiada lagi aral melintang. Sambutlah genggam tangannya, mungkin kau rasakan cinta yang sulit kerindukan dari lubuk hati.